Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 25. Djoko Darmono tersenyum. Ah, hal itu sudah terjadi belasan tahun yang lalu dan saya sudah terbiasa hidup sebatang kara, Kanjeng Bibi. Dan gurumu, siapakah gurumu, anak Mas Djoko Darmono? Maafkan saya, Kanjeng Paman. Bukannya saya tidak mau menjawab dan merahasiakan, akan tetapi saya harus menaati pesan guru saya agar saya tidak memperkenalkan nama beliau kepada siapapun juga. Maaf, Paman. Tidak mengapa, anak Mas. Jawabanmu itu bahkan menunjukkan bahwa Andika seorang murid yang amat baik karena mematuhi pesan guru Andika. Paman Cangak Awu, pokoknya tingkat kepandaian Djoko Darmono ini tinggi sekali. Kalau tidak ada dia tadi yang menyambit lepas sepasang senjata api di kedua tangan Arya Bratadewa, tentu kita sudah menjadi korban tembakan. Wah, bagus, jangan membual kau. Djoko Darmono mencela. Paman, dibandingkan dengan kesaktian Bagus Sajiwo, kemampuanku tidak ada artinya. Keluarga pemimpin perguruan Jatikusumo itu gembira sekali melihat pemuda yang rendah hati itu dan mereka merasa semakin kagum. Bagus Sajiwo, sekarang giliranmu untuk bercerita. Selama belasan tahun ini kemana saja engkau pergi? Dan bagaimana engkau tiba-tiba muncul di sini? Ketika saya berusia 6 tahun, saya diculik oleh Wiku Menak Koncar. Manusia itu memang jahat. Ki Cangak Awu memotong. Akan tetapi dia tewas di tangan Gusti Putri Wandansari yang masih adik seperguruanku karena ia pun murid Jatikusumo. Lalu bagaimana selanjutnya, Bagus Sajiwo? Saya dibawa ke arah timur dengan paksa, akan tetapi setibanya di dekat pegunungan Ijen, saya ditolong oleh mendiang Eyang Guru Ki Ageng Mahendra. Wah! Ki Cangak Awu kembali memotong. Ki Ageng Mahendra itu masih paman kakek guru kami. Beliau adalah kakek buyut guru sendiri. Benar Kanjeng Paman. Saya diselamatkan oleh Eyang Guru yang mengalahkan dan mengusir Wiku Menak Koncar. Kemudian saya dibawa ke sebuah puncak bukit di pegunungan Ijen dan mempelajari ilmu-ilmu selama belasan tahun. Akan tetapi mengapa sampai begitu lama engkau tidak pulang dan tidak memberi kabar sehingga ayah ibumu selalu mencarimu dengan gelisah dan sedih? Nyi Pusposari bertanya dengan suara menegur. Maaf, Kanjeng Bibi. Saya kira persoalannya sama dengan apa yang dialami Djoko Darmono. Eyang Guru melarang saya pulang atau memberi kabar kepada orang tua saya sebelum saya mencapai usia 20 tahun. Itulah sebabnya mengapa saya menahan diri dengan susah payah untuk tidak melanggar perintah Eyang Guru itu. Setelah berusia 20 tahun, barulah saya berani pulang ke Gunung Kawi. Ki Cangak Awu mengangguk-angguk dan memandang wajah dua orang muda yang duduk di depannya itu dengan sinar mata kagum. Wah, hebat sekali kalian berdua. Begitu taat kepada pesan guru, sungguh merupakan murid-murid yang baik sekali. Bagus Sajiwo jauh lebih baik daripada saya, Paman. Saya taat kepada guru saya yang masih hidup sehingga saya takut melanggar perintahnya. Akan tetapi Bagus Sajiwo, walaupun gurunya telah wafat, tetap saja dia menaati perintah itu. Hai. Dua orang ini memang lucu sekali. Nawangsih tertawa. Sejak semula aku bertemu mereka berdua, mereka itu selalu berebut saling mengalah. Untuk mengantar aku pulang saja mereka saling dorong, saling mengalah, bukan saling berebut. Sungguh aneh dan lucu sekali. Gadis remaja itu tertawa geli. Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari saling berpandangan dan mereka juga tertawa. Pada saat itu kedua suami istri itu maklum bahwa dalam hati mereka muncul keinginan agar putri mereka dapat berjodoh dengan seorang di antara dua pemuda ini. Akan tetapi Nawangsih belum dewasa. Tunggu 3-4 tahun lagi dan mereka tentu akan menghubungi Ki Tejo Manik dan Retno Susilo. Pertama-tama tentu saja ketua Jatikusumo dan istrinya ini akan berusaha menjodohkan putri mereka dengan Bagus Sajiwo. Bagaimanapun juga Bagus Sajiwo adalah putra Ki Tejo Manik yang masih terhitung keluarga dekat dan mereka telah mengetahui bahwa Bagus Sajiwo mempunyai orang tua gagah perkasa dan berwatak satria. Adapun Djoko Darmono, walaupun tampak amat baik dan menyenangkan hati mereka, bahkan dalam soal ketampanan, Bagus Sajiwo juga kalah,
namun mereka belum mengenal betul siapa pemuda ini dan siapa pula keluarga maupun gurunya. Paman, apakah sebabnya Jatikusumo diserbu gerombolan warok sesat itu dan mengapa pula adik Nawangsi diculik orang yang bernama Dartoko itu? Tahukah Paman siapa Dartoko itu? Menurut pengakuan Warok Surosingo dan Suro Badak yang memimpin para penyerbu, mereka hendak membasmi Jatikusumo karena selama ini peguruan kami memusuhi para penjahat yang berani mengganggu ketentraman penduduk di sekitar daerah Pacitan. Kami dapat memukul mundur mereka, bahkan seorang pemimpin mereka, Warok Surosingo dapat kami robohkan. Akan tetapi kami sendiri heran mendengar dari Nawangsi bahwa yang menculiknya adalah seorang pemuda bernama Dartoko yang tidak ada hubungannya dengan para penyerbu. Mungkin dia menggunakan kesempatan selagi Jatikusumo diserbu musuh untuk menyelinap masuk dan menculik Nawangsi. Akan tetapi Paman tidak mengenal yang bernama Dartoko itu? Kami belum pernah mendengar nama itu. Baru dari Nawangsi kami mengetahui namanya. Kakang bagus, jahanam busuk bajul buntung itu namanya Dartoko dan dia mengaku murid Kiai Kasmalapati. Kata Nawangsi. Kiai Kasmalapati? Siapa pula itu dan mengapa Dartoko memusuhi Paman? Ki Cangak Awu dan istrinya tidak dapat menjawab. Aku pernah mendengar nama Kiai Kasmalapati itu. Dia seorang datuk Belambangan yang sesat dan dia adalah adik seperguruan Bagawan Kalasrenggi yang kini menjadi penasihat Adipati Belambangan. Kata Joko Darmono. Ah, aku mengerti sekarang. Ki Cangak Awu berseru sambil menepuk pahanya sendiri. Tentu saja. Mereka itu mengganggu Jatikusumo dalam rangka pemberontakan Belambangan terhadap Mataram. Paman sudah mendengar akan hal itu? Tanya Joko Darmono. Iya, kami sudah mendengar karena berita itu sudah menjalar kemana-mana untuk memperingatkan para pendekar pembela Mataram agar mempersiapkan diri. Akan tetapi aku masih belum mendengar keadaan yang sesungguhnya, hanya mendengar bahwa Kadipaten Belambangan hendak melakukan gerakan menentang Mataram. Paman Cangak Awu, Joko Darmono ini mengetahui banyak tentang gerakan Belambangan itu karena dia adalah kawula Belambangan. Kata Bagus Sajiwo. Mendengar ini, Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari terkejut. Hanya Nawangsi yang bersikap tidak peduli. Ah, benarkah? Akan tetapi, Ki Cangak Awu memandang ragu. Akan tetapi Joko Darmono hanya tersenyum. Jangan salah mengerti, Paman. Joko Darmono ini walaupun kawulo Belambangan namun dia tidak suka membantu Adipati Belambangan kalau mereka memberontak terhadap Mataram. Dia sudah bercerita kepada saya tentang keadaan Belambangan. Kini Belambangan sedang bersiap-siap untuk menyerang masuk daerah Mataram dan gerakan mereka itu dibantu oleh Bali, juga diam-diam didukung Kumpeni dan banyak tokoh dan datuk sesat yang membenci Mataram terlibat. Arya Bratadewa dan Chandra Dewi yang tadi membantu Warok Singo Badak menyerang Paman dan Bibi adalah antek-antek Kumpeni Belanda yang bergabung dengan Belambangan sebagai wakil Kumpeni. Jelas sekarang. Kata Ki Cangak Awu. Mereka memiliki kepandaian tinggi, terutama wanita berpakaian putih itu. Baik Arya Bratadewa maupun Chandra Dewi adalah tokoh-tokoh dari Banten, Paman. Ni Chandra Dewi terkenal dengan julukan Iblis Betina dari Banten. Bukankah Iblis Betina itu kalau tidak salah bernama Maya Dewi yang dulu menjadi teliksan di Kumpeni? Bukan, Bibi. Chandra Dewi adalah kakak tiri Maya Dewi. Akan tetapi sekarang Maya Dewi telah berubah. Ia bukan lagi seorang antek Kumpeni, bahkan ia memusuhi Kumpeni dan ia bukan lagi seorang tokoh sesat dan jahat. Sebaliknya, ia kini telah menjadi seorang pendekar wanita yang perkasa dan baik budi, menentang segala kejahatan. Bagaimana mungkin? Kata Pusposari ragu. Dahulu ia jahat bukan main, jahat dan kejam bagaikan iblis. Benar, Bibi. Hal ini pun diakuinya. Ia dahulu memang sakit berat, yang sakit adalah jiwanya, batinnya. Akan tetapi seperti juga segala macam penyakit jasmani yang diderita manusia, kalau Gusti Allah menghendaki, betapapun berat penyakit itu, dapat juga disembuhkan, bukan? Demikian pula dengan penyakit yang diderita Maya Dewi. Ia kini telah sembuh sepenuhnya, telah bertobat dan menjadi seorang yang mengenal dan taat kepada Gusti Allah.